Oke, kita mulai untuk pertemuan tutorial pada hari ini. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Sore, Bang. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Sore, Bang. Sore, Bang. Selamat sore, Bang. Kita kembali lagi di kelas tutorial kimia dasar yang kedua. Di pertemuan yang ketiga ya. Jadi di pertemuan yang ketiga kita akan belajar tentang kinetika kimia. Jadi ada 2 pertemuan lagi sebelum UTS. Tadi saya lihat jadwal UTS TPB itu di tanggal 22 dan 24 ya. Nanti semoga sebelum tanggal itu nanti kita menyelesaikan ya dari review materi-materi. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang kinetika kimia. Jadi, apa itu kinetika kimia? Jadi, kinetika kimia itu adalah ilmu kimia ya yang mempelajari tentang laju reaksi kimia, terus tentang perubahan konsentrasi yang terlibat di dalam suatu reaksi. Terus juga nanti kita juga akan belajar bagaimana dia mekanisme reaksinya, kemudian nanti ada energi aktivasi, tahap penentu laju, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, jadi kinetika kimia itu berbicara tentang laju reaksi. Jadi, apa itu laju reaksi? Nah, jadi laju reaksi adalah penurunan konsentrasi reaktan atau pertambahan konsentrasi produk terhadap waktu. Oke, kalau kita lihat di sini ya, di sini ada satuannya, M per S. Kalau kita ingat-ingat kembali, M besar itu di pertemuan 1 itu adalah punya siapa kemarin? Kalau M besar itu dinyatakan rumus apa kalau M besar? Kemarin itu ada rumus Polaritas, Bang. ya, jadi molaritas. Kemudian kalau yang S itu dia adalah satuan waktu. Satuan waktu di sini adalah detik atau second ya. Nah, jadi tadi laju reaksi itu didefinisikan penurunan konsentrasi reaktan. Oke, kita fokus ke penurunan. Jadi reaktan itu selalu mengalami penurunan, sedangkan produk itu selalu mengalami pertambahan. Nah, di sini ada suatu contohnya, reaksi A menghasilkan reaksi B. Kira-kira yang berperan sebagai reaktan itu yang siapa ya? Yang A, Bang. Yang A, ya betul ya. Yang A itu dia sebagai reaktan. Kemudian yang B itu dia sebagai produk. Oke. Kemudian berarti di sini kita bisa tuliskan tadi berdasarkan pengertiannya atau definisinya, konsentrasi reaktan itu selalu mengalami penurunan. Maka nanti kalau kita tuliskan menjadi laju reaksi itu disimbolkan V sama dengan minus karena itu tadi dalam reaktan. Kemudian delta konsentrasi A per delta T. Artinya penurunan konsentrasi reaktan terhadap waktu. Nah, sedangkan kalau yang produk itu berarti kita tuliskan laju reaksi atau V sama dengan karena tadi dia pertambahan konsentrasi, maka positif. Kemudian delta konsentrasi B per delta T. Artinya apa? Artinya pertambahan konsentrasi laju reaksi pada produk mengalami pertambahan konsentrasi produk terhadap waktu. Sebentar ya, ini ada yang konfirmasi di grup kenapa. Oke, kita lakukan. Nah, selanjutnya ini di sini nanti kita akan menghubungkan yaitu faktor stoikiometri suatu reaksi. Jadi nanti kita akan gabungkan nih antara hubungan stoikiometri dalam zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Nah, di sini ada contohnya itu A plus B menghasilkan C plus D. Nah, di sini ada yang huruf A-nya kecil, B kecil, C dan D yang kecil. Kemudian ada A, B, C, D yang besar. Oke, kalau kita lihat A kecil dan B kecil di sini menunjukkan nilai apa? Ada yang tahu? Yaitu menunjukkan nilai koefisien ya, koefisien. Kemudian yang A dan B yang kapital, yang besar itu menunjukkan dia suatu
unsurnya atau senyawanya. Di sini kalau kita tuliskan laju reaksi dari persamaan reaksi kimia di atas, maka itu adalah V sama dengan 1 per koefisien A delta konsentrasi A per delta T. Sedangkan yang B negatif 1 per koefisien B delta konsentrasi B per delta T. Dan 1 per C ini delta konsentrasi C per T dan 1 per D delta konsentrasi D per delta T. Nah, kalau kita lihat A dan B ini kan dia reaktan, maka nilainya tadi reaktan itu selalu mengalami pengurangan. Sehingga reaktan nanti ditulisnya dia simbolnya minus, sedangkan yang produk itu dia positif. Nah, di sini saya ada suatu contoh reaksi kimia. Biar nanti kita bisa menuliskan laju reaksinya. Contohnya di sini saya ada suatu reaksi kimia gas nitrogen ditambah dengan gas hidrogen, maka akan menghasilkan gas amonia. Nah, di sini pertama-tama untuk mengerjakan laju reaksi, di sini saya beri note ya. Untuk mengerjakan laju reaksi yang pertama, pastikan reaksinya itu setimbang reaksinya setimbang atau setara. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah reaksinya sudah seimbang atau setara. Nah, di N2 itu dia N-nya ada 2, sedangkan di produk ada 1, berarti belum setara, maka kita tambahkan koefisien 2 di depannya. Nah, kita cek yang N sudah setara, udah sama-sama nih kanan dan kiri. Kemudian yang selanjutnya, yang H di sebelah reaktan itu ada 2, di sebelah produk itu ada 6, maka yang di reaktan kita kalikan koefisien 3, sehingga menjadi reaksi yang seimbang. Nah, setelah reaksinya setimbang, baru yang kedua, tuliskan laju reaksinya. Oke. Nah, di sini kalau kita tuliskan laju reaksinya, V sama dengan negatif, koefisiennya N2 itu kan 1, berarti 1 per 1 delta konsentrasi N2 per delta T sama dengan, karena di H2 juga dia di dalam tadi reaktan, maka nilainya juga negatif. Negatif 1 per 3 delta konsentrasi H2 per delta T sama dengan, ya ini produk berarti dia positif, 1 per 2 delta konsentrasi NH3 per delta T. Atau kita bisa tuliskan dari laju reaksinya, itu kan tadi laju reaksi kan dia itu pertambahan produk atau pengurangan reaktan ya, atau bisa dituliskan dalam bentuk versi lain, V sama dengan negatif 1 per 1 V. V itu laju reaksi punyanya N2 sama dengan negatif 1 per 3 laju reaksi atau V punyanya H2 sama dengan 1 per 2 laju reaksi atau V punyanya si NH3. Nah, rumus inilah atau persamaan nilai yang akan kita gunakan untuk menghitung atau mengerjakan soal-soal dari laju reaksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tuliskan hubungan stoikiometri laju reaksi berikut ini. Oke, ada yang mau mencoba untuk mengerjakan yang A. Bagaimanakah nanti rumus persamaan laju reaksinya? Berarti nanti V sama dengan, ada yang mau mencoba? Oke, nggak ada, kita bahas bareng-bareng. Berarti V sama dengan N2 dan O2. Kita pastikan dulu apakah reaksinya sudah seimbang atau belum. N di sebelah kanan, di sebelah kiri maaf, itu dia ada 4. Di sebelah kanan ada 4, berarti sudah seimbang yang N.
Selanjutnya yang O. O di sebelah reaktan ada 8, di sebelah produk juga 8, berarti sudah seimbang. Sehingga kita bisa tuliskan laju reaksinya V sama dengan negatif karena N2 dan O2 itu ada di reaktan, maka kita bisa tuliskan di reaktan itu tadi terjadi pengurangan. Jadi negatif 1/2 delta konsentrasi N2 per delta T sama dengan negatif 1/4 delta konsentrasi O2 per delta T. Sama dengan produk itu dia positif, maka positif 1/4 delta konsentrasi NO2 per delta T. Atau kita bisa tuliskan menggunakan versi lain, V sama dengan negatif 1/2 laju reaksi N2 sama dengan negatif 1/4 laju reaksi punya O2 sama dengan positif 1/4 laju reaksi punyanya NO2. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, H2 plus Cl2 menghasilkan 2 HCl. Kita lihat dulu reaksinya apakah sudah seimbang atau belum. H di sebelah produk itu ada 2. Di sebelah reaktan tadi 2. Di sebelah produk itu ada 2. Sudah seimbang ya. Kemudian Cl. Cl di sebelah reaktan ada 2. Di sebelah produk juga ada 2. Berarti sudah seimbang. Berarti kita bisa tulis H2 dan Cl2 itu ada di bagian reaktan ya. Reaktan. Sedangkan HCl itu ada di produk. Berarti di sini kita bisa tuliskan laju reaksi sama dengan 1/1 delta konsentrasi H2 per delta T sama dengan negatif 1/1 delta konsentrasi Cl2 per delta T. Kemudian sama dengan positif 1/2 delta konsentrasi HCl per delta T. Atau kita bisa tuliskan menggunakan laju reaksi V sama dengan minus 1/1 VH2, artinya laju reaksi punya 2 sama dengan negatif 1/1 laju reaksi punyanya Cl2 dan positif 1/2 laju reaksi punyanya HCl. Seperti itu untuk merumuskan laju persamaan laju reaksi. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di bawah ini reaksi antara NO dan O2 yang belum seimbang. Nah, di sini ada belum seimbang. Jadi kalau kita belum seimbang, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus setarakan atau seimbangkan. Nah, untuk mengekspresikan laju reaksi, minus laju reaksi. Oke. N di sebelah reaktan itu ada 1. Di sebelah produk ada 2. Berarti kita tambahkan koefisien 2 di depan. 2 NO. Oke, N sudah setara ya. Kanan dan kiri sama. Selanjutnya O. O di sebelah kanan itu ada 2 ditambah 2 4. Di sebelah produk itu ada 3. Berarti yang di produk yang di reaktan ini kita kurangkan 1 kalikan setengah. Jadi nanti tinggal 1 kan. Berarti sudah seimbang. Nah, nanti supaya nanti teman-teman gak bingung karena ada pecahan, reaksi pecahan seperti ini, bisa dikalikan faktor pengali. Contohnya kita kalikan 2. Jadinya nanti reaksinya akan menjadi 4NO ditambah O2 menghasilkan 2N2O3. Nah, kita lihat apakah reaksinya seimbang atau setara. N di sebelah reaktan ada 4, di sebelah produk ada 4. O di sebelah reaktan itu ada 4 tambah 2, 6. Di sebelah produk juga ada 6. Berarti reaksinya sudah setara. Berarti kita bisa tuliskan laju reaksinya sama dengan V sama dengan negatif 1/4 delta konsentrasi NO per delta T sama dengan
minus 1/1 delta konsentrasi O2 per delta T sama dengan positif 1/2 delta konsentrasi N2O3 per delta T, atau kita bisa tuliskan dengan dengan laju reaksi lain, V sama dengan negatif 1/4 VNO sama dengan negatif 1/1 VO2, kemudian positif 1/2 VN2O3. Nah, kita udah dapatkan laju reaksinya. Selanjutnya ya, misal berikutnya apa? Seberapa cepat O2 menurun ketika NO menurun pada laju 1,6 dikali 10⁻⁴ mol per liter dikali second. Berarti kita tulis analisisnya. Diketahui yang di dalam soal itu ada laju. Berarti laju punyanya NO. Berarti sama aja atau VNO ya. VNO itu adalah 1,6 dikali 10⁻⁴ mol per liter kali second. Nah, selanjutnya yang ditanya itu adalah seberapa cepat O2 laju punyanya si O2 atau VO2. Nah, kita berarti bisa menggunakan rumus laju reaksi yang persamaan di atas. Nah, kita nggak usah mengikut sertakan yang N2O2 karena di dalam soal B itu dia nggak diminta. Sehingga kita bisa tuliskan laju reaksinya V sama dengan negatif 1/4 VNO sama dengan negatif 1/1 VO2. Nah, ini kan negatif ya. Negatif sama negatif bisa kita coret karena dia berseberangan, sehingga nanti tinggal 1/4 VNO sama dengan 1 dibagi 1 kan 1 ya. Berarti 1 VO2. Berarti kalau kita mau mencari yang VO2, kita tukar tempat. 1 VO2 sama dengan 1/4 VNO. Sehingga nanti ini VO2 sama dengan 1/4 dikali laju reaksi punyanya NO. Tadi adalah 1,6 dikali 10⁻⁴. Berarti ini kan 16 dibagi 4 itu kan 1. Ini 0,4 ya. Berarti 0,4 dikali 10⁻⁴. Satuannya adalah mol per liter dikali second. Atau 4 kali 10⁻⁵. Sudah. Seperti itu untuk mengerjakan laju reaksi. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada? Belum, Bang. Oke, kalau belum kita lanjutkan. Selanjutnya, karena tadi kita sudah belajar tentang laju reaksi, selanjutnya kita akan ke hukumnya. Hukum persamaan laju reaksi. Itu dari hukum Goldberg-Wick ya. Yaitu laju reaksi berbanding lurus dengan hasil kali konsentrasi reaktan pangkat suatu angka atau orde ya. Sehingga laju bisa dituliskan seperti berikut. Hukum laju reaksi. Sini saya tuliskan ulang. Hukum laju reaksi itu nanti juga sama aja. Laju reaksi sama dengan K dikali konsentrasi reaktan pangkat orde. Nah, jadi di dalam laju reaksi yang kita pakai hanya bagian yang reaktan saja, yang produknya nggak masuk. Tetapi nanti kalau kita masuk ke materi kimia, nanti itu produk baru dimasukkan. Ingat-ingat aja. Di dalam kinetika itu yang kita pakai itu yang bagian reaktan. Oke, di sini ada V. V tadi ada punya si laju reaksi ya. Laju reaksi. Kemudian K itu menunjukkan nilai konstanta. Konstanta itu atau nilai tetapan. Jadi tetapan laju reaksi.
Nah, kemudian ada orde. Orde itu bisa kita cari. Orde reaksi itu dapat dicari. Nah, ini misalnya saya ada suatu apa ya, rumus kimia nih. P ditambah Q akan menghasilkan PQ. Oke, jadi yang berperan sebagai reaktan kan yang P plus Q ya. Berarti kita bisa tuliskan hukum laju reaksinya sama dengan, bedakan penanya ya. P sama dengan K dikali konsentrasi P dikali konsentrasi Q. Nah, ini kan hukumnya. Kemudian jangan lupa tadi kan di dalam hukum reaksi tadi pangkat orde ya reaktannya. Jadi P itu ordenya itu X, kita ibaratkan X, kemudian Q itu ordenya Y. Nah, jadi biar nanti kita bisa menentukan X sama Y itu ordenya itu orde berapa. Jadi konsentrasi P itu ordenya berapa. Konsentrasi Q itu ordenya berapa. Nah, untuk mencari orde itu, kalau kita mau mencari orde yang bagian P atau yang X, berarti kita cari nanti persamaan konsentrasi Q yang sama. Nah, sedangkan kalau nanti dia itu kita mau mencari ordenya yang Q, yang bagian Y, berarti kita cari persamaan yang konsentrasi P-nya yang sama. Nah, itu untuk mencari orde. Oke, kita ke contoh soalnya nih, menentukan hukum laju reaksi. Berarti ini sama juga ya, di sini nanti seimbang dulu reaksinya, apakah seimbang atau belum. Kita bisa tuliskan V sama dengan, tadi hukum lajunya itu kan tadi konstanta atau K dikali dengan konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan di situ adalah konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi N2. Nah, jangan sampai terkecoh. Di sini koefisien bukan menunjukkan suatu ordenya. Beda kalau yang laju reaksi. Laju reaksi tadi kan menunjukkan koefisien ya. Tapi kalau di dalam hukum laju reaksi, koefisien itu tidak menentukan dari nilai ordenya gitu. Karena orde nanti kita cari menggunakan yang slide sebelumnya tadi ya. Nah, sehingga kita bisa simbolkan karena ordenya ini belum diketahui, simbolkan X dan Y. Begitu juga dengan yang B, berarti ini hukum laju reaksinya K dikali konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi Cl2. Ordenya juga X dan Y, karena kita belum tahu nih ordenya orde berapa. Gitu ya. Jadi di dalam hukum persamaan laju reaksi, bukan koefisien yang menentukan orde reaksinya. Gitu. Kita ke contoh soalnya. Pada reaksi A plus B menghasilkan AB. Didapatkan data pengamatan hasil percobaan sebagai berikut. Tentukan persamaan laju reaksinya. Berarti kita cari dulu hukumnya dulu ya. V sama dengan K dikali reaktannya itu berarti konsentrasi A pangkat X. Kemudian konsentrasi B pangkat Y. Nah, kita udah dapat hukum laju reaksinya. Selanjutnya, kita mencari ordenya. Ya, yang pertama kita cari orde yang konsentrasi A ya, punya si X. Berarti kita cari yang konsentrasi B-nya itu yang sama. Kalau kita lihat di dalam tabel, konsentrasi B yang sama itu di nomor berapa? 1 dan 2. 1 sama 2, Pak. 1 dan 2. Oke, ini saya coret, saya tandain biar nanti mudah. Oke. Nah, ini kita sudah ada 2 persamaan. Berarti kita bisa langsung tuliskan di sini, yaitu orde berarti konsentrasi A dulu ya, berarti konsentrasi A itu adalah 0,01 dibagi atau per 0,02 pangkat X. Kemudian sama dengan 0 per laju reaksinya ya, berarti laju reaksinya itu 0,02 per 0,08. Nah, kan ini kita sudah dapat nih. Nah, sekarang kita bagikan sebentar. Kalau teman-teman sambil buka kalkulator juga boleh ya, biar agak sedikit cepat. 0,01 dibagi 0,02 itu adalah 0,5. 0,5 X. Kemudian 0,02 dibagi 0,08. Itu adalah 0,25. Berarti nilai X-nya berapa? Kalau dibagi 2. 5.
2 ya nilai X-nya. Benar nggak? 25 kan 5 ya, 50 kan. Jadi orde X-nya artinya orde konsentrasi A itu adalah orde 2. Kemudian kita bisa mencari yang orde konsentrasi B. Berarti konsentrasi B itu punya Y ya. Berarti di sini cari yang A-nya sama. Konsentrasi A yang sama. Kita lihat di dalam tabel konsentrasi A yang sama itu ada di nomor berapa? 2 dan 3, Bang. 2 dan 3. Oke, ini ya berarti saya tandain. Nah, ini berarti kita bisa tuliskan, berarti orde B pangkat Y. Berarti orde B itu kan 0,02 dibagi 0,04. Ya, pangkat Y. Karena Y yang kita cari sama dengan dikali dengan laju reaksi. 0,08 dibagi 0,16. Berarti ini adalah 0,02 dibagi 0,04 adalah 0,5. Y sama dengan 0,08 dibagi 0,16. Itu juga 0,5. Jadi Y-nya berapa? 1, Bang. 1. Jadi berarti kita bisa tuliskan ya. Jadi kita bisa tuliskan yaitu persamaan hukum lajunya itu adalah V sama dengan konstanta atau K konsentrasi reaktan A pangkat orde. A tadi ordenya berapa? 2. 2. Kemudian dikali dengan konsentrasi reaktan B, ordenya berapa? 1. 1. Nah, jadilah inilah hukum persamaan laju reaksi kimia untuk reaksi berikut ini. Hukum persamaan laju reaksi kimia. Nah, ini jadi orde itu nyarinya seperti berikut ya. Jadi bukan ditentukan dari koefisien reaksinya. Kita ke contoh soal lagi. Tentukan hukum laju dan nilai rata-rata. Oke, berarti di sini pertama kita cari dulu hukum lajunya. V sama dengan konstanta dikali konsentrasi H2 pangkat X, kemudian konsentrasi I2 pangkat Y. Oke, kita cari XD-nya dulu. Pertama kita cari orde yang punya konsentrasi H2. Berarti H2 itu punya yang X. Berarti kita cari yang I2-nya sama. Nomor berapa I2-nya sama? 1 dan 3, Bang. 1 dan 3. Oke, kita tandain. Nah, berarti kita bisa tuliskan konsentrasi H2 pangkat X berarti 0,0113 dibagi 0,0550 pangkat X. Kemudian sama dengan yang laju reaksinya berarti 1,9 dikali 10 pangkat min 23 per 9,3 dikali 10 pangkat min 23. Nah, berarti ini 10 pangkat min 23 ini kita bisa coret. Langsung saja 0,0113 dibagi 0,0550. Itu saya dapatnya 0,20x. Kemudian 1,9 dibagi 9,3. Itu dapatnya 0,20. Nah, berarti nilai X-nya adalah 1. Berarti punya H2 itu orde 1. Kemudian kita cari yang bagian orde punyanya I2. I2 tadi punyanya Y. Berarti kita cari H2 yang sama. Ada di nomor berapa? 2 dan 4, Bang. 2 dan 4. Oke, saya bedakan ya. 2 dan... salah guys. Saya coret saya. 2 dan 4. Berarti ini. Oke, kita berarti bisa tuliskan orde I2. Berarti I2-nya itu adalah 0,0033 per 0,0056 pangkat Y. Kemudian sama dengan per laju reaksinya. 1,1 dikali 10
pangkat min 22 per 1,9 dikali 10 pangkat min 22. Kita coret yang 10 pangkat min 22-nya, berarti kita bisa langsung cari 0,0033 dibagi 0,0056. Saya dapatnya 0,58. Selanjutnya 1,1 dibagi 1,9. Saya dapatnya 0,578. Berarti kita bulatkan aja 0,58 ya. Nah, berarti I-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa tuliskan yang diminta soal tadi hukum lajunya. Berarti hukum laju reaksinya adalah V sama dengan konstan atau tetapan dari konsentrasi H2 pangkat ordernya berapa H2? 1, kemudian dikali dengan konsentrasi I2 ordernya berapa? 1. 1 juga. Berarti inilah hukum laju reaksi kimia dari persamaan atau soal berikut gitu. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua juga sama aja sih. Nanti cara yang kedua itu yang contohnya nih berat dibalik gitu ya. Jadi nanti 0,550-nya di atas, 0,113-nya di bawah. Nanti ini juga sama. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau nomor 2 semua, nomor 4 semua, jangan dibalik 2 sama 4 sama 2 gitu. Jadi disamakan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi kita diminta tentang hukum laju. Nah, kita selanjutnya diminta itu menghitung nilai rata-rata. Nah, kan kita tadi udah dapat persamaannya nih. Persamaan dari hukum reaksi, hukum laju, hukum lajunya itu tadi kan didapat V sama dengan K dikali H2 pangkat 1. Ini 1 nggak dituliskan, nggak apa-apa ya sebenarnya. Ini tanda aja biar nanti teman-teman mudah. Kemudian I2-nya juga order 1. Berarti untuk mencari nilai K atau nilai konstantanya, itu berarti contoh saya mau mencari K1-nya. Berarti di sini saya tulis yaitu laju reaksi itu kan V ya. V-nya V1, berarti eksperimen yang 1, berarti ini kan K1. Ini V1. Ini kan V1, V2, V3, V4. Berarti V1 sama dengan 1,9 dikali 10 pangkat min 23. Kemudian konsentrasi H2 yang pertama itu adalah 0,0113. Kemudian konsentrasi I2 yang pertama itu adalah 0,0011. Berarti kalau ditanya K1-nya, kita bisa menggunakan rumus V1 per H konsentrasi H2, karena tadi dia ordernya 1, berarti nggak usah dipangkatkan, I2-nya juga sama. Nah, berarti kita bisa langsung cari V1-nya 1,9 dikali 10 pangkat min 23 per konsentrasi H2-nya tadi adalah 0,0113 dikali 0,0011. Nah, berarti ini berapa nih nilainya K1-nya? Ada yang sudah menghitung belum? 10 pangkat min 23 dibagi. Oke, saya dapatnya 1,53 dikali 10 pangkat min 18. Nah, ini kita udah dapat K1. Tadi dimintanya K rata-rata ya. Berarti nanti teman-teman dicari aja K2-nya berapa, sama juga menggunakan rumusnya nanti, tapi berarti harus sama semuanya ya. Berarti kalau eksperimen kedua ya pakai data eksperimen kedua, ketiga, keempat, dan keempat. Jadi K2-nya berapa, K3-nya berapa, K4-nya berapa. Nanti dicoba sendiri-sendiri di kos atau rumah masing-masing. Jadi nanti didapatkan rata-rata nilai K adalah K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4 dibagi 4. Dapatlah nilai K rata-ratanya berapa. Nah, seperti itu untuk mengerjakan contoh soal yang menghitung nilai rata-rata. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori tumbukan. Jadi teori tumbukan itu syaratnya yang pertama, jadi syarat agar suatu zat dapat bereaksi dengan zat lain, yang pertama itu dia bertumbukannya dengan orientasi yang tepat. Artinya itu kayak tabrakan gitu loh. Jadi kalau
ada motor dari depan lagi gitu. Jadi saling tabrakan kan dia artinya bertumbuk ya. Nah, kalau semua orientasinya nggak tepat kan dia nggak jadi tabrakan gitu, nggak jadi tumbukan. Kemudian yang kedua itu memiliki energi kinetik yang cukup, artinya dia melampaui energi aktivasi. Nah, di situ juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu ada 5. Yang pertama ada suhu, kemudian yang kedua ada konsentrasi, luas permukaan, tekanan, dan katalis. Nanti teman-teman boleh pelajari pengaruhnya sih apa kira-kira kalau suhunya meningkat, konsentrasinya banyak, luas permukaannya tinggi, tekanannya itu nanti tinggi gitu. Nanti teman-teman boleh baca di modul. Kemudian ada nanti kita belajar juga persamaan Arrhenius. Jadi persamaan Arrhenius ini menggambarkan atau menghubungkan antara energi aktivasi dan juga laju reaksi. Nah, energi aktivasi itu apa? Jadi energi aktivasi itu energi minimum yang dibutuhkan suatu reaksi kimia agar dapat terjadi gitu. Jadi seminimum mungkin itu energinya gitu ya. Nah, di mana persamaan Arrheniusnya itu dituliskan sebagai berikut. K sama dengan A dikali E pangkat min EA per RT. Nah, energi aktivasi tadi disingkatnya atau dilambangkan EA. Nah, satuan energi aktivasi di sini joule per mol ya. Kemudian atau kilojoule per mol juga boleh. Nah, kemudian misalkan saya ada suatu suatu persamaan nih di dalam energi aktif persamaan Arrhenius ini kita kalikan dengan suatu suhu. Misalkan saya memiliki ada T1 suhu pertama, kemudian ada mengalami kenaikan suhu kedua. Kemudian berarti ini K1 per K2 ya. Nah, sehingga kita nanti bisa cari persamaan Arrheniusnya dari kenaikan suhu itu seperti berikut. Tadi kan persamaan Arrhenius kan K sama dengan E dikali pangkat EA per RT. Jadi kalau kita tuliskan di sini kan berarti nanti menjadi K1 sama dengan dikali E pangkat min EA per RT, berarti RT-nya itu 1. Nah, kemudian ada yang K kedua, itu berarti A dikali E pangkat EA per RT2. Nah, berarti untuk menghilangkan pangkat atau eksponen, maka kita akan lenkan ya. Berarti kalau ini kita lenkan, jadi len K1 sama dengan len A dikali min EA per RT1. Kemudian kalau yang K2 berarti di sini kan jadi len K2 sama dengan len A dikali min EA per RT2. Nah, len A ini kan sama nih, dia berseberangan, berarti kita bisa coret sehingga nanti kita bisa tuliskan persamaan reaksi totalnya menjadi len bisa K1 per K2 sama dengan kan nanti jadi ini ya EA per RT gitu kan. Nah, nanti ini kita kalikan aja menjadi yang totalnya dikali dengan 1 per T1 minus 1 per T2. Ini jangan lupa tandanya minus. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan untuk mencari energi aktivasi di dalam suatu persamaan suhu. Artinya ada perubahan suhu gitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelas lagi teman-teman bisa dibaca di modul atau juga di PPT. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita belajar tentang mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi itu apa? Jadi mekanisme reaksi itu adalah urutan atau dalam bentuk tahapan reaksi elementer yang menyebabkan perubahan kimia. Jadi reaksi elementer itu reaksi yang bagaimana? Jadi reaksi elementer itu dia itu terjadi beberapa tahap ya. Terjadi beberapa tahap. Tahapan. Nah, di sini ada contohnya tahap 1 dan tahap 2. Ini adalah reaksi elementer. Di dalam reaksi elementer, biasanya nanti teman-teman akan menjumpai ada yang dinamakan suatu yang namanya
zat antara, dan yang satu lagi namanya itu katalis. Nah, di sini salah satu contohnya di dalam soal atau di dalam PPT ini ada katalis. Nah, katalis itu fungsinya buat apa? Ada yang tahu nggak katalis fungsinya buat apa? Untuk mempercepat reaksi, Bang. Mempercepat laju Ya, reaksi. Mempercepat laju reaksi sampai betul, untuk mempercepat laju reaksi kimia. Jadi katalis itu biasanya sering digunakan di dalam suatu penelitian atau suatu perusahaan untuk membuat suatu produk. Kenapa? Karena katalis itu dia selain dapat digunakan berulang-ulang kali sampai katalisnya rusak, juga katalis itu fungsinya untuk mempercepat laju reaksi. Jadi tadinya reaksinya lambat, dia dapat produknya sedikit, ditambah katalis, reaksinya lebih cepat, hasilnya juga lebih banyak. Nah, fungsinya katalis seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Tahap 1 dan tahap 2. A plus B menghasilkan AB. Kemudian tahap 2, AB menghasilkan B plus C. Nah, perlu diketahui, di dalam kimia itu ada yang namanya reaksi satu arah sama reaksi yang dua arah. Artinya itu apa? Jadi kalau reaksi satu arah, itu dia itu namanya irreversible. Artinya apa irreversible itu? Irreversible itu artinya dia hanya satu arah saja reaksinya. Jadi ketika dia sudah dari reaktan sudah jadi produk, berarti dia nggak bisa lagi kembali ke reaktan. Tetapi kalau dia panasnya bolak-balik, artinya itu reaksinya dia reversible. Reaksi reversible itu reaksinya itu dia bisa bolak-balik. Artinya nanti saat dia udah jadi produk, dia bisa lagi jadi reaktan atau kebalikannya. Nah, seperti itu ya, nanti di dalam kimia. Nah, jadi kalau untuk mencari reaksi elementer ya, nanti siapa yang berperan sebagai zat antara dan siapa yang berperan sebagai katalis, kita buat namanya reaksi total dulu dari persamaan reaksi tahap 1 dan 2 dari beberapa reaksi elementer ini. Nah, berarti di sini kalau kita buat reaksi total. Berarti reaksi totalnya ini kita bisa coret yang sama. Berarti kita coret yang mana nih yang sama? Yang berseberangan AB, Bang. AB bisa kita coret. Oke. Terus ada lagi B. B. Ya, ini B kita bisa coret ya. Nah, sehingga nanti reaksi totalnya menjadi A menjadi C. Atau nanti bisa bolak-balik ya. Ini kita ibaratkan bolak-balik saja. Nah, yang dicoret ini di dalam ini kan reaksi elementer tadi ya, tahap 1 dan 2. Nah, kita menentukan di dalam reaksi elementer tadi ada yang berperan sebagai zat antara dan ada yang berperan sebagai katalis. Nah, yang dicoret inilah yang namanya zat antara atau katalis. Tetapi kita nanti analisis dulu berdasarkan pengertiannya zat antara adalah biar mempermudah sini saya kasih note zat antara itu kalau pertama kali dilihat itu dia sebagai produk. Nah, kalau kita lihat itu dia sebagai produk. Kalau di reaktan berarti namanya bukan zat antara ya. Kemudian kalau dia katalis itu yang bagaimana? Selain katalis tadi mempercepat laju reaksi, kita bisa lihat katalis itu biasanya di awal dia itu ditambahkan. Nah, kemudian di tengah-tengah nanti dia itu hilang, artinya dia diambil lagi, artinya dia tidak ikut bereaksi. Kemudian nanti di akhir dia itu tiba-tiba muncul lagi, jadi seperti apa ya? Yang enggak yang pulang tidak diantar apa itu atau saya lupa namanya. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi daerahnya tiba-tiba dia muncul lagi. Nah, itu namanya katalis. Nah, kalau kita lihat nih dari analisisnya, antara yang dicoret tadi kan itu adalah A dan B, senyawa AB dan B. Nah, kalau kita lihat pengertiannya yang zat antara. Siapa yang berperan sebagai zat antara? Ya, pertama kali dilihat dia sebagai produk. Berarti yang berperan sebagai antara adalah yang AB. AB, betul. Kemudian yang B, apakah dia zat antara? Bukan, tapi katalis. Ya, bukan. Karena zat antara tadi dia
kali lihat sebagai produk. Nah, di B ini tiba-tiba kan dia di reaktan, berarti bukan zat antara, berarti kemungkinan dia katalis. Kita lihat analisisnya. Di awal dia itu muncul, ya ditambahkan, di awal ditambahkan nih B, kemudian di tengah-tengah dia tiba-tiba nggak ada karena dia udah bergabung ya menjadi menjadi senyawa AB, kemudian di akhir tiba-tiba dia muncul lagi, berarti dia adalah punyanya katalis. Nah, kemudian kita ke mekanisme yang bentuknya ini apa namanya, diagram. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita ke diagram seperti ini. Ini juga suatu mekanisme reaksi. Berarti kalau kita tuliskan tahap 1 itu dia nanti akan menjadi reaktan. Dari reaktan akan menjadi I1. Ini ya, dari reaktan akan menjadi I1, kemudian I1 menjadi I2, nanti I2 menjadi produk. Berarti tahap yang kedua, elementer yang kedua, nanti dia dari I1 menjadi I2, kemudian nanti tahap yang ketiga, I2 menjadi produk. Berarti kalau kita cari yaitu reaksi totalnya, kita bisa coret yang mana? Yang I1 kita bisa coret, kemudian I2 kita bisa coret ya, sehingga nanti reaksi totalnya menjadi reaktan menjadi produk. Nah, kita lihat selanjutnya, yang dicoret ini pasti nanti dia berperan sebagai zat antara atau katalis. Kita lihat yang I1 dan I2. Kalau kita lihat tadi zat antara tadi dia pertama kali ditemui dia sebagai produk. Berarti siapa yang berperan sebagai zat antara? I1, Bang. I1. Oke, I1 ini sebagai zat antara. Selanjutnya yang I2. I2 apakah dia berperan sebagai katalis? Tentu saja tidak ya. Karena apa? Karena di awal itu dia tidak ditambahkan, di akhir dia tidak muncul. Nah, tetap berarti analisis selanjutnya, tahap kedua kalau kita lihat, I2 itu berada di produk. Berarti I2 ini juga berperan sebagai zat antara. Nah, sehingga di dalam suatu reaksi itu nggak harus nggak harus ada katalis juga gitu. Berarti reaksinya ini berjalan dengan lambat gitu karena dia nggak ada bantuan katalis. Tapi kalau dia ditambah katalis, dia nanti dapat laju reaksinya itu lebih cepat. Nah, kemudian kita nanti di dalam mekanisme reaksi itu nanti juga belajar tahap penentu laju. Jadi tahap penentu laju itu adalah tahap paling lambat dari reaksi kimia yang menentukan kecepatan atau laju dari keseluruhan reaksi. Jadi ciri-ciri tahap penentu laju itu yang pertama dia tahapnya paling lambat ya karena nggak ada bantuan katalis ya. Makanya ketika reaksinya itu biar cepat berlangsung dengan cepat ditambahkan katalis. Kemudian yang kedua memiliki energi aktivasi yang paling tinggi. Nah kalau kita lihat nih berarti tahap penentu laju dari diagram reaksi tersebut ada di tahap berapa? Lihat energi aktivasi yang paling tinggi, bukan dilihat dari puncaknya atau garisnya itu yang di mana, tetapi yang garisnya yang paling panjang. Berarti antara EA1, EA2, dan EA3 mana yang lebih tinggi? EA2. EA2, betul. Sehingga tahap penentu lajunya nanti dia adalah punyanya EA2. Maka atau tahap kedua, sehingga nanti bisa dituliskan yaitu hukum laju reaksinya nanti adalah P sama dengan K dikali, kita ambil yang tahap kedua, berarti reaktannya itu adalah tadi reaktan di tahap 2 itu CI1, berarti di sini
K dikali I1 pangkat ortu. Nah, inilah tahap penentu laju. Kalau nanti contoh-contoh di soal, siapa tahu di soal nanti diminta tuliskan tahap penentu laju gitu. Jadi tahap penentu laju tadi kita lihat reaksinya paling lambat, kemudian energi aktivasinya dia yang paling tinggi. Nah, di dalam mekanisme reaksi atau di dalam kinetika kimia, nanti kita juga akan belajar yang namanya kemolekularan. Jadi kemolekularan itu ada yang namanya reaksi unimolekular, bimolekular, dan termomolekular. Itu apa? Jadi unimolekular yaitu reaksinya itu melibatkan satu molekul reaktan. Artinya kalau unimolekular yaitu koefisiennya itu dia 1. Kemudian kalau B berarti itu koefnya ada 2. Sedangkan kalau termo koefisiennya ada 3. Nah, koefisien itu yang mana? Yang di awal-awal itu. Berarti kalau kita lihat di tahap 1, kan ini NO1, NO1 juga. Kita lihat yang di reaktan aja ya. Kita fokusnya yang di reaktan. Berarti kalau di tahap 1 ini reaksi elementernya dia sifatnya kemolekularannya apa? Uni, bi atau termo? Uni. Dia adalah Uni. bimolekular. Kita fokusnya ke reaktan saja nih, jangan sampai lupa. Tadi kalau kinetika reaksi kimia itu difokus di reaktan. Kemudian tahap 2, ini ibaratkan nggak usah dicoret nih yang N22. Berarti ada satu koefisien dari N22, kemudian satu dari O2. Berarti di sini reaksinya apa? Bimolekular. Bimolekular juga. Berarti semua keduanya ini adalah reaksinya bimolekular. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ke contoh soalnya. Oke, di sini ada suatu reaksi elementer, ada tahap 1, 2, dan 3. Nah, di situ yang reaksi pertama. Nah, ini jangan sampai lupa, perhatikan reaksi kimianya dia harus setara atau tidak gitu. Nah, di sini kebetulan udah setara semua lah ya. Nah, berarti yang A, tuliskan bersamaan reaksi kimia yang setara untuk total. Berarti kita buat reaksi totalnya. Reaksi total. Nah, reaksi total ini kita bisa coret yang sama nih. Mana yang bisa kita coret? Yang berseberangan dengan panah reaksi. N2O, Bang. N2O, oke. Nomor 2 dan 3. Terus mana lagi? Ada lagi? N2O2, Bang. O2, oke. Nomor 1 dan 2 ya. Apakah ada lagi? Udah nggak ada ya berarti ya. H2 dan H2O apakah bisa dicoret? Tidak bisa. Tidak ya, karena dia sama-sama berada di reaktan-reaktan dan produk-produk. Oke, berarti kita bisa tuliskan reaksi totalnya menjadi 2NO ditambah 2H2 menjadi N2 plus 2H2O. Nah, ini untuk reaksi yang total, yang A ya. Kemudian yang B, tentukan kemolekulan masing-masing tahap reaksi. Oke, yang tahap 1, kita lihat fokusnya yang ke reaktan, nggak usah fokus yang dicoret nih. Tahap 1, berarti dia reaksinya kemolekulannya itu uni, bi, atau termo. Yang tahap 1. Unimolekular. Kok uni? Uni itu 1, ayo jangan salah. Kita ngeliatnya dari koefisiennya. Bimolekular, betul. Jadi yang tahap 1 tuh dia bimolekular. Kemudian yang tahap kedua. Bimolekular, Bang. Nah, juga ya, satu koefisien dari N2O2, kemudian satu dari H2. Kemudian yang tahap 3. Bimolekular, Bang. Oke, bimolekular juga. Berarti reaksinya kemolekularannya semuanya bimolekular.
Kemudian yang C, tentukan mana yang merupakan zat antara. Nah, kita lihat dia itu apa namanya, zat antara tadi kan dia yang dicoret. Nah, yang dicoret itu ada N2O2 dan N2O. Nah, kita lihat zat antara tadi ditemukan pertama kali sebagai produk. Berarti yang mana zat antara? Ya, keduanya adalah zat antara ya. Zat antara. Keduanya zat antara. Apakah ada katalisnya di situ? Tidak ada, Bang. Tidak ada ya. Karena dia di awal tadi kalau katalis itu di awal ditambahkan, di akhir nanti dia muncul. Di sini dia nggak muncul lagi nih. Nah, berarti dia kedua-duanya adalah zat antara. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita ke hubungan konsentrasi dan waktu dalam persamaan laju reaksi. Jadi nanti kurang lebih rumusnya nanti untuk orde 0 itu persamaan konsentrasi waktunya nanti adalah rumusnya AT AT min A0 sama dengan min KT. Kemudian kalau waktu parokan berarti T setengah ya. T setengahnya ini adalah A0 per 2K. Kemudian yang orde 1. Orde 1 itu len. Lennya punya AT min len A0 sama dengan min KT. Waktu paruhnya T setengah sama dengan len 2 per K. Len 2 itu 0,693 kalau nggak salah. Nanti coba kita cari. Kemudian yang laju 2, ya, orde 2 itu rumusnya adalah 1 per AT sama negatif 1 per A0 sama dengan KT. Kemudian waktu paruhnya T setengahnya itu adalah 1 per A0 dikali K. Nah, itu untuk rumus persamaan konsentrasi waktu dan waktu paruh. Nanti teman-teman boleh pelajari, boleh ulas untuk penurunannya seperti apa di kelas besar. Kita ke contoh soalnya. Reaksi siklobutana menjadi etana C4H8 2 menjadi 2C2H4. Laju reaksinya adalah orde 1. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, saya selalu bilang, yang pertama, ini kita lihat dulu. Reaksinya apakah sudah setara atau belum? Reaksinya setarakan gitu ya. Jadi reaksinya udah setara atau belum? Kalau belum setara, disetarakan biar nanti teman-teman itu mudah mengerjakan koefisiennya. Karena biasanya ya ada beberapa reaksi yang diberikan di soal ulangan itu dia belum setara gitu. Teman-teman udah tiba-tiba langsung menghitung, nggak dilihat dulu reaksinya udah setara atau belum. Ya nanti jawabannya juga salah. Nah, terus setelah nanti seperti ini, yang kedua kita lihat ordenya. Sama seperti yang pertemuan kedua kemarin ya. Pertemuan kedua kemarin kan itu yang pertama kita lihat tuh dia larutannya non elektrolit atau elektrolit. Kemudian dia SKL-nya itu atas negatifnya mana. Sama juga yang ini. Reaksinya kita lihat C4H8 menjadi 2C2H4. Berarti sama-sama ya, C-nya ada 4, hanya ada 8. Selanjutnya lihat orde. Ordenya itu orde 1. Berarti orde 1 hubungan konsentrasi dengan waktu, berarti itu orde 1 adalah len ya, berarti len ini saya tuliskan gini aja deh biar nanti enggak pusing. Len AT min len A0 sama KT. Nah, berarti bisa saya tuliskan bentuk lainnya seperti ini. Len AT per A0 sama dengan min KT. Itu sama saja ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan analisisnya. Diketahui di dalam soal itu ada jika mula-mula siklobutana. Berarti ini konsentrasi. Berarti A0 ya. A0-nya itu adalah 0,16 M. Kemudian selanjutnya ada tetapan laju reaksi. Tetapan laju reaksi berarti K. K-nya itu adalah 6,93 dikali 10 pangkat min 2 detik min 1. Kemudian setelah 50 detik berarti berhubungan dengan waktu. Waktu itu disimbolkan dengan T kecil. Berarti dia adalah 50 detik atau second. Yang ditanya itu adalah konsentrasi selanjutnya. Berarti AT-nya. Kita bisa masukkan rumusnya. Len AT per A0 sama dengan min K dikali T. Len AT kita cari. A0-nya adalah 0,16. K-nya tadi adalah negatif 6,93 dikali 10 pangkat min 2 dikali 50.
Berapa nih? 6,93 kali 10 pangkat min 2 dikali 50. Ada yang bantu menghitung dong? Ada yang sudah dapat? Belum ya? Ya udah, saya menghitung deh kalau belum. 6,93 kali 10 pangkat min 2 kali 50. Oke, saya dapatnya adalah negatif 3,465. Nggak tahu ya benar atau salah perhitungannya. Kalau di kalkulator saya seperti itu. Nah, kan ini masih dibentuknya len. Berarti untuk menghilangkan len, kita eksponenkan atau antilenkan ya. Berarti AT per 0,16 sama dengan eksponen pangkat min 3,465. Nah, eksponen 3 pangkat 3,465 itu adalah 0,0312. Nah, ini berarti AT per 0,16. Berarti AT sama dengan 0,0312 dikali 0,16. Berapa nih? Sama dengan 0,004992. 0,00492. Gini. 4992. 4992. Oke. Oke, berarti nanti ini kalau kita buat pecahannya, berarti ini kita bulatkan aja ya. Nggak usah dibuatkan, ini berarti 4,9 dikali 10 pangkat min 3. Ini ya. Itu adalah konsentrasi. Nah, itu untuk mengerjakan yang hubungan konsentrasi dengan waktu. Selanjutnya kita ke contoh soal berikutnya. Itu ada iodin 123 digunakan untuk mempelajari kelenjar tiroid. Isotop radioaktif ini terurai dalam proses orde pertama dengan waktu paruh 13,1 jam. Oke, berarti yang pertama itu adalah kita lihat ini orde 1 berhubungan tentang waktu paruh. Berarti T setengah, waktu paruh berarti ln 2 per K. Nah, ini yang kita cari adalah tetapan laju reaksinya. Berarti di sini yang diketahui di dalam soal ada T setengahnya. T setengahnya itu adalah 13,1 jam. K, K sama dengan kita pakai rumus ln T setengah sama dengan ln 2 per K. Nah, berarti kita balik K sama dengan ln 2 dibagi T setengah. Berarti ln 2-nya itu adalah 0,693 dibagi 13,1. Berapa nih? (0,693 bagi 13,1). 0,0529 Bang. 0,0529. Oke, satuannya samakan sama yang di atas, dia adalah jam ya. Tetapan laju reaksi ya. Nah, seperti itu. Jam pangkat min 1. Oke, sampai di situ untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Bang. Oke, cukup. Kita absensi terlebih dahulu ya.